Saudara dari Michigan, Amerika Serikat, kita akan bergeser ke Pretoria di Afrika. Kita telah tersambung melalui saluran Skype dengan Ibu Diani Ayudana Anggrani, selaku protokol dan konsuler KBRI Pretoria, Afrika Selatan. Selamat malam waktu Pretoria, selamat pagi waktu Jakarta. Ibu, bagaimana kondisinya di sana? Teman-teman, apakah sehat-sehat saja? Dengar-dengar katanya di Pretoria sudah ada lockdown ya? Sejauh ini seperti apa kondisi lockdown di sana? Selamat malam. Selamat malam juga semua pemirsa. Di Pretoria atau di Afrika Selatan memang saat ini sedang diterapkan lockdown terhitung mulai tanggal 27 Maret hingga saat ini. Adapun seluruh warga negara Indonesia yang berada di Afrika Selatan berjumlah sekitar 500 orang dan mereka alhamdulillah saat ini sehat, dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah juga belum ada laporan dari mereka salah satu dari mereka atau dari warga Indonesia ini yang terinfeksi COVID-19. Ibu Diani, apakah sudah ada bocoran kapan ini lockdown-nya akan berakhir atau pemerintah sudah mulai memberlakukan kelonggaran begitu di sana? Bagaimana kondisinya sejauh ini di sana? Ya, hingga juga belum ada info kapan lockdown ini akan benar-benar berakhir. Tetapi terhitung mulai tanggal 1 Mei, pemerintah Afrika Selatan telah memberikan kelonggaran atau relaksasi terhadap kebijakan lockdown dengan memberikan izin bagi sektor-sektor ekonomi dan bisnis untuk memulai usahanya kembali. Hal ini juga dikarenakan banyak masyarakat di Afrika Selatan sendiri yang mengeluh mereka kehilangan pendapatannya atau mengeluh karena mereka sulit untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok karena mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan karena kerjaannya tidak bisa beroperasi selama lockdown. Jadi karena alasan itulah pemerintah Afrika Selatan mulai mengendorkan kebijakan lockdown khususnya di sektor bisnis. Lalu bagaimana protokol kesehatannya? Walaupun sudah dikendorkan begitu lockdown-nya, tapi protokol kesehatan yang dilakukan di sana atau diberlakukan di sana seperti apa? Dan adakah sanksi mungkin Bu untuk orang-orang di sana yang melanggar? Sejauh ini seperti apa pengetatannya begitu? Ya, kesehatan seluruh masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker dimanapun mereka berada dan diminta untuk mencuci tangan secara reguler dengan sabun, dengan air atau hand sanitizer. Bahkan di setiap gedung atau pertokoan atau perkantoran, kalau kita mau masuk, kita harus cuci tangan dulu dengan hand sanitizer, baru boleh masuk. Dan juga memang ada sanksi, jadi ada beberapa petugas keamanan dan juga petugas sosial yang melakukan inspeksi, terutama kepada homeless atau orang-orang yang suka di pinggir-pinggir jalan. Jadi kebanyakan dari mereka diberikan sanksi, mungkin ya sanksinya atau suruh semacam push up atau sit up gitu. Jadi untuk sanksinya masih belum begitu berat, tapi memang sudah diterapkan sanksi denda sekitar bagi mereka yang benar-benar melanggar protokol kesehatan. Baik, teguran tetap dilaksanakan begitu ya. Ibu, ini adalah bulan Ramadan begitu, sudah pertengahan lebih kita menjalani bulan suci Ramadan. Bagaimana kondisi Ramadan di sana? Apakah umat Muslim juga banyak di Pretoria? Dan bagaimana umat Muslim ini menjalankan ibadahnya di sana? Untuk bulan Ramadan kali ini tentu sangat berbeda dari di sini cukup banyak juga umat Muslim, namun saat ini pemerintah menghimbau bagi seluruh umat beragama, baik itu Muslim maupun agama lainnya, untuk tidak di masjid ataupun di tempat ibadahnya karena untuk menghindari resiko penularan COVID-19. Jadi tanggal 27 Maret lalu tempat-tempat ibadah termasuk masjid telah ditutup dan masyarakat diminta untuk beribadah sendiri di rumah masing-masing. Penutupan ini juga menyebabkan Jumat tidak bisa sholat tarawih, jadi untuk ibadah memang harus di rumah masing-masing.
Baik, sudah ada penutupan rumah ibadah untuk agama apapun ya, untuk dianjurkan beribadah dari rumah masing-masing. Ibu, tapi apakah ada WNI sejauh ini yang dipulangkan karena dampak COVID-19, karena dampak ini? Ya, tanggal 6 Mei yang lalu kami telah memfasilitasi kepulangan 27 orang WNI. Mereka 27 orang ini terdiri dari ABK, dari pekerja migran, ada juga santri, dan juga ada turis. Mereka semua ada yang stranded di South Africa karena tidak ada penerbangan keluar dari South Africa. Jadi mereka fasilitasi repatriasi supaya bisa kembali ke Indonesia. Baik, Bu Diani, terakhir, bagaimana rencana sholat Idul Fitri di sana? Apakah sudah ada anjuran atau perintah dari pemerintah setempat, diperbolehkankah untuk sholat Id di luar bersama warga Muslim lainnya, atau seperti apa nanti yang akan dilakukan di sana? Hingga saat ini larangan untuk beribadah dalam jumlah besar masih belum dicabut oleh pemerintah Afrika Selatan. Jadi untuk sholat Idul Fitri juga diperkirakan masih belum bisa dilaksanakan beramai-ramai seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk ibadah di hari Idul Fitri mungkin akan dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing warga, mungkin di rumah masing-masing dalam jumlah yang tidak terlalu banyak jumlah jemaatnya. Baik, Bu Diani Ayudana Anggreni selaku protokol dan konsuler KBRI Pretoria, Afrika Selatan. Terima kasih telah berbagi waktunya dan berbagi informasi di sana. Salam untuk teman-teman di sana, Ibu. Semoga sehat-sehat selalu.